Dulu aku diceraikan, sekarang mantan suamiku minta rujuk. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, duduk di teras rumah kami yang sederhana tapi nyaman, menikmati hembusan angin sore yang lembut. Secangkir teh melati mengepul di tanganku, menghangatkan jemariku yang dingin. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat Mas Rehan berlari kecil mengejar Arumi di halaman depan. Tawa mereka berpadu dengan suara burung yang mulai kembali ke sarangnya. Matahari hampir tenggelam di ufuk barat, menciptakan semburat jingga di langit yang membingkai siluet suamiku dan anak kami dalam pemandangan yang terasa begitu sempurna. Mas Rehan adalah tipe pria yang mungkin hanya bisa ditemui sekali dalam seumur hidup. Dia bukan hanya suami yang baik, tetapi juga seorang ayah yang penuh kasih. Aku sering memperhatikannya saat ia menggendong Arumi di pundaknya, berjalan keliling rumah sambil bernyanyi kecil, atau saat ia duduk di samping tempat tidur Arumi, membacakan dongeng sampai putri kecil kami terlelap dengan senyum di wajahnya. Aku mencintainya bukan hanya karena ia mencintaiku, tetapi karena ia mencintai keluarga kecil yang kami bangun bersama. Mas, jangan lari terlalu cepat, nanti Arumi jatuh, seruku sambil tersenyum. Ayah, aku bisa berlari lebih cepat. Arumi berteriak gembira, kakinya yang mungil berusaha menyaingi langkah panjang ayahnya. Mas Rehan tertawa kecil, lalu dengan lembut menangkap Arumi dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Arumi menjerit kegirangan, tangannya terentang seolah-olah ingin menangkap langit. Aku tertawa melihat mereka. Hatiku dipenuhi kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Momen-momen seperti ini adalah yang selalu aku syukuri. Kami sering menghabiskan waktu bersama di malam hari, berbincang tentang banyak hal di ruang keluarga. Mas Rehan akan duduk di sofa dengan segelas kopi, sementara aku bersandar di bahunya, mendengarkan cerita-cerita tentang pasiennya di rumah sakit atau tentang ambisinya di dunia kedokteran. Ia memiliki mimpi besar, menjadi dokter bedah yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Aku selalu mendukungnya, karena aku tahu betapa besar cintanya pada profesinya. Suatu hari nanti, aku ingin membuka rumah sakit sendiri, Din, katanya suatu malam, suaranya dipenuhi semangat. Bukan rumah sakit besar yang komersial, tapi rumah sakit yang bisa membantu mereka yang tidak mampu. Aku menatapnya, terpesona seperti pertama kali aku jatuh cinta padanya. Itu mimpi yang luar biasa, Mas. Aku yakin kamu bisa mewujudkannya. Ia tersenyum dan menggenggam tanganku. Tapi aku juga ingin memastikan bahwa aku tidak kehilangan momen-momen berharga dengan kalian. Aku ingin tetap menjadi ayah yang hadir untuk Arumi dan suami yang selalu ada untukmu. Mendengar kata-katanya saat itu, aku merasa seolah-olah dunia ini tidak akan pernah memberi kami cobaan yang bisa menggoyahkan kebahagiaan kami. Aku percaya bahwa selama kami tetap bersama, kami bisa menghadapi apapun. Tapi ternyata, hidup tidak sesederhana itu. Aku tidak tahu bahwa seiring waktu, mimpi dan ambisi bisa menjadi pedang bermata dua. Aku tidak menyadari bahwa kadang-kadang, dalam upaya seseorang untuk mencapai sesuatu yang besar, ia bisa kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, kata-kata yang diucapkan Mas Rehan malam itu akan terasa seperti janji yang perlahan-lahan pudar seiring berjalannya waktu. Namun, untuk saat ini, aku ingin menikmati kebahagiaan yang ada. Aku ingin mengabadikan momen ini di dalam hatiku. Tawa Arumi, senyum Mas Rehan, dan perasaan hangat yang mengalir di dadaku. Aku ingin percaya bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang kami miliki. Aku tidak tahu bahwa badai sedang menunggu di depan. Kabar itu datang pada suatu pagi yang cerah. Aku masih sibuk menyiapkan sarapan ketika Mas Rehan masuk ke dapur dengan langkah cepat, wajahnya berseri-seri, matanya berbinar penuh antusiasme. Ia meraih pinggangku dan memutar tubuhku dengan penuh semangat, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak ia mulai sibuk dengan pekerjaannya. Dinda, aku dipromosikan. Katanya, suaranya dipenuhi kebahagiaan yang tak terbendung. Aku terkejut sejenak, lalu tersenyum. Mas serius? Itu luar biasa. Aku memeluknya erat, ikut merasakan kebanggaannya.
Aku tahu betapa keras ia bekerja selama ini, betapa ia menghabiskan malam-malam panjang di rumah sakit, belajar tanpa henti, menghadapi tekanan yang tidak terbayangkan. Promosi ini adalah buah dari kerja kerasnya, dan aku tidak bisa lebih bahagia lagi untuknya. Kepala Departemen Bedah, katanya dengan bangga sebelum menghela napas lega. Akhirnya semua usaha ini terbayar, sayang. Aku mengangguk, menatapnya dengan penuh cinta. Aku bangga padamu, Mas. Kamu pantas mendapatkannya. Hari itu kami merayakan kabar baik itu dengan makan malam istimewa. Aku memasak makanan favoritnya, ayam bakar dengan sambal terasi dan lalapan segar. Arumi ikut senang, meskipun mungkin ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang dirayakan. Ia hanya tahu bahwa ayahnya terlihat sangat bahagia, dan itu cukup baginya. Tapi kebahagiaan itu, aku sadari kemudian, adalah awal dari sesuatu yang lain. Hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda. Aku masih terbangun di pagi hari untuk menyiapkan sarapan, tetapi kursi di meja makan yang biasanya ditempati Mas Rehan sering kali kosong. Aku masih duduk di teras menikmati teh soreku, tetapi halaman rumah semakin sering sepi tanpa suara tawa Mas Rehan dan Arumi. Malam-malam yang biasanya diisi dengan obrolan hangat dan gelak tawa kini berubah menjadi sunyi, hanya terdengar suara televisi yang menyala tanpa ada yang benar-benar menontonnya. Pada awalnya, aku mencoba memahami. Jabatan baru tentu membawa tanggung jawab yang lebih besar. Mas Rehan seringkali pulang larut malam, wajahnya terlihat lelah, matanya menunjukkan kurang tidur. Aku berusaha menyambutnya dengan senyum, menyiapkan makan malam yang masih hangat meskipun jam sudah menunjukkan pukul 11 atau 12 malam. Tapi lama-lama, ia bahkan tidak lagi duduk untuk makan bersama. Ia hanya masuk ke kamar, melemparkan tasnya ke sofa, dan berbaring tanpa sepatah kata pun. Aku mulai merasa kehilangan sesuatu yang dulu begitu hangat di antara kami. "Mas, kamu mau sarapan dulu?" Tanyaku suatu pagi, ketika aku melihatnya tergesa-gesa meraih jas putihnya. "Maaf, Din. Aku harus ke rumah sakit lebih awal hari ini." "Ada rapat penting," jawabnya tanpa menoleh, tangannya sibuk menata berkas-berkas di dalam tasnya. Aku menghela napas, menahan kecewa yang mulai tumbuh di dadaku. "Mas, kamu bahkan belum sempat bicara dengan Arumi. Dia menunggumu tadi malam." Mas Rehan berhenti sejenak, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. "Aku akan menebusnya nanti. Aku janji." Aku hanya bisa mengangguk. Janji-janji itu mulai terdengar kosong, karena aku tahu bahwa nanti bisa berarti besok, lusa, atau bahkan tidak pernah. Arumi, yang baru berusia 5 tahun, mulai merasakan perubahan itu juga. Ia sering bertanya padaku dengan mata polosnya yang jernih, "Ibu, kenapa ayah tidak pernah pulang?" Aku mencoba tersenyum, mencoba memberikan jawaban yang bisa dipahami anak sekecil itu. "Ayah sedang bekerja, sayang. Ayah sedang menolong orang-orang yang sakit." "Tapi kenapa ayah tidak pernah menolongku untuk membacakan cerita lagi?" tanyanya, bibirnya mengerucut kecewa. Hatiku mencubit mendengar kata-katanya. Aku tahu bahwa bagi Arumi, perhatian dan kehadiran ayahnya jauh lebih berarti daripada apapun. Seberapapun aku mencoba mengisi kekosongan itu, tetap saja ada bagian dari dirinya yang merindukan sosok ayahnya. Aku mulai merasa kesepian di dalam rumah kami sendiri. Malam-malam terasa lebih panjang, lebih sunyi. Aku sering terbangun di tengah malam dan melihat sisi ranjang yang kosong, hanya selimut yang kusut sebagai tanda bahwa Mas Rehan sempat pulang sebentar sebelum pergi lagi. Aku sering menatap ponselku, menunggu pesan darinya yang jarang datang. Jika aku menelepon, seringkali hanya dijawab dengan suara lelah, "Aku sedang sibuk, Din. Nanti kita bicara ya." Dan lama-lama, aku berhenti menelepon. Aku berhenti menunggu. Aku mulai terbiasa dengan keheningan yang semakin mengisi ruang-ruang dalam hidupku. Mas Rehan tidak pernah menyadari bahwa dalam perjalanan menuju kesuksesannya, ia perlahan-lahan menjauh dari keluarga yang ia bangun sendiri. Ia terlalu sibuk mengejar mimpi, hingga lupa bahwa kami adalah bagian dari mimpi itu. Aku ingin berbicara dengannya, ingin mengatakan betapa aku merasa kehilangan. Tapi setiap kali aku mencoba, ia selalu mengatakan bahwa ini semua untuk kami, bahwa aku seharusnya mengerti. Aku memang mengerti, tapi aku juga manusia.
Aku bisa memahami kesibukannya, tetapi aku juga butuh didengar. Aku bisa menerima bahwa ia memiliki tanggung jawab besar, tetapi aku juga ingin tahu apakah aku dan Arumi masih ada dalam prioritasnya. Dan perlahan-lahan, aku mulai merasa bahwa kami semakin jauh, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara hati. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, menunggu Mas Rehan pulang. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11:15 dan aku masih terjaga, meskipun mataku terasa berat karena lelah. Aku tidak tahu kenapa aku masih berharap. Mungkin karena aku ingin berbicara dengannya malam ini, ingin mendengar suaranya tanpa terburu-buru, ingin melihatnya duduk di sampingku seperti dulu, tidak hanya sekadar pulang untuk tidur, lalu pergi lagi esok paginya. Sudah beberapa bulan sejak promosi itu, dan semakin hari, aku merasa bahwa keberadaan Mas Rehan di rumah hanyalah bayangan yang samar. Ia pulang hanya untuk mandi, mengganti pakaian, dan mungkin tidur sebentar sebelum kembali tenggelam dalam kesibukannya. Aku mencoba memahami, mencoba menenangkan diriku sendiri dengan mengatakan bahwa ini hanyalah fase, bahwa ini hanya sementara, bahwa pada akhirnya, semuanya akan kembali seperti semula. Tapi semakin lama, aku semakin ragu. Ketika akhirnya aku mendengar suara mobilnya memasuki garasi, hatiku sedikit lega. Aku segera bangkit dan berjalan menuju ruang tamu, menunggu ia masuk. Pintu terbuka, dan Mas Rehan melangkah masuk dengan wajah lelah. Matanya merah dan bahunya terlihat tegang. Aku ingin menyambutnya dengan senyum, ingin menanyakan bagaimana harinya, tapi sebelum aku sempat berbicara, ia sudah berjalan melewatiku begitu saja, menuju kamar tanpa sepatah kata. "Mas," panggilku pelan, suaraku berusaha tetap tenang. Ia mengangkat kepalanya dan menatapku sekilas. "Kamu belum tidur?" Aku menggeleng. "Aku menunggumu." Ia menghela napas. "Dinda, aku sudah pernah bilang, kamu tidak perlu menunggu. Aku sering pulang larut seperti ini. Aku tidak ingin kamu menyiksa diri sendiri dengan begadang." Aku mendekatinya, duduk di sofa yang berseberangan dengannya. "Mas, kita perlu bicara." Ia menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan ekspresi yang sulit kuartikan. "Dinda, aku capek. Aku tidak ingin bertengkar." "Aku juga capek, Mas," kataku, mencoba menjaga agar suaraku tidak bergetar. "Aku capek merasa seperti hidup sendirian dalam rumah ini." Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Kamu itu kenapa sih, Dinda? Aku ini bekerja untuk kalian." Aku tersenyum pahit. "Aku sudah mencoba mengerti, Mas. Aku sudah mencoba bersabar. Tapi aku merasa kau semakin menjauh. Bukan hanya fisik, tapi juga hatimu. Aku tidak tahu apakah aku masih menjadi bagian dari hidupmu atau hanya seseorang yang kau tinggalkan di rumah sementara kau mengejar sesuatu yang lebih besar." Ia menatapku dengan tatapan penuh frustrasi. "Dinda, aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya sibuk. Kenapa kamu tidak bisa melihat dari sudut pandangku? Aku punya tanggung jawab besar. Aku tidak bisa selalu ada di rumah seperti dulu." Aku menggeleng. "Aku tidak meminta kamu selalu ada, Mas. Aku hanya ingin sedikit perhatian. Sedikit usaha darimu untuk tetap menjaga keluarga ini tetap utuh." Ia terdiam, lalu mengalihkan pandangannya. "Dinda, aku lelah. Aku benar-benar lelah. Aku sudah menghadapi tekanan besar di rumah sakit, pasien yang sekarat, keputusan sulit yang harus aku buat setiap hari. Aku tidak bisa pulang ke rumah dan langsung menghadapi tuntutan lain. Aku butuh istirahat." Aku menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang dulu terasa begitu hangat di antara kami. "Jadi, aku ini hanya tuntutan bagimu sekarang?" Tanyaku, suaraku lirih. Ia terdiam. Jawaban yang tidak keluar dari bibirnya justru membuat hatiku semakin sakit. Aku menghela napas panjang. "Mas, aku hanya ingin kamu tahu kalau aku merasa kehilanganmu. Aku ingin kita bicara, ingin kita saling mengerti lagi. Aku tidak ingin hubungan kita berakhir hanya karena kesibukanmu." Ia menatapku sekilas, lalu bangkit dari sofa. "Kita bisa bicara nanti, Dinda. Aku benar-benar butuh tidur." Aku menatapnya dengan perasaan hampa saat ia berjalan menuju kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Malam itu, aku sadar bahwa kami bukan lagi pasangan yang sama seperti dulu.
Aku sadar bahwa ada sesuatu di antara kami yang mulai retak, dan aku tidak tahu apakah kami masih bisa memperbaikinya. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika Arumi masuk dengan wajah murung. Ia menyeret boneka kelincinya di lantai, sesuatu yang selalu ia lakukan saat hatinya sedang tidak enak. Aku langsung menyadari ada sesuatu yang mengganggunya. "Selamat pagi, sayang," sapaku lembut, mencoba menyambutnya dengan senyum hangat. Arumi hanya mengangguk pelan, lalu naik ke kursinya di meja makan tanpa banyak bicara. Aku menuangkan susu ke dalam gelasnya dan duduk di sampingnya. "Ada apa, Nah? Kamu terlihat sedih." Ia menatap piringnya sejenak sebelum akhirnya mengangkat wajah dan menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Ibu, kenapa ayah tidak pernah datang ke acara sekolahku?" Pertanyaan itu menghantam hatiku seperti ombak yang menghantam batu karang. Aku mencoba menenangkan diri, mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi tanpa menyakitinya lebih jauh. "Ayah sibuk, sayang." "Ayah bekerja keras di rumah sakit," jawabku pelan. Arumi mengerutkan keningnya, jelas tidak puas dengan jawabanku. "Tapi semua teman-temanku punya ayah yang datang." Ayahnya Alif bahkan sibuk juga, tapi dia tetap datang. "Kenapa ayah tidak bisa?" Aku terdiam. Aku ingin memberikan jawaban yang bisa menghiburnya, tapi aku juga tidak ingin berbohong. Aku tidak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa Mas Rehan memang telah menjauh dari kehidupan kami. "Ayahmu punya pekerjaan yang penting, Nak. Dia harus membantu banyak orang di rumah sakit," aku mencoba menjelaskan dengan sabar. Arumi menggeleng, air matanya mulai mengalir. "Tapi aku juga penting kan, Bu? Aku juga anaknya. Kenapa ayah tidak punya waktu untukku?" Hatiku semakin sakit melihatnya menangis. Aku menariknya ke dalam pelukanku dan membelai rambutnya dengan lembut. "Tentu saja kamu penting, sayang. Ayah sayang padamu. Mungkin ayah tidak bisa selalu ada, tapi itu bukan karena dia tidak peduli." Arumi tetap diam dalam pelukanku, tapi aku bisa merasakan dadanya yang naik turun menahan isakan. Aku tahu, tidak peduli seberapa banyak aku mencoba menjelaskan, perasaan kecewa itu tetap ada di hatinya. Setelah beberapa saat, ia melepaskan pelukanku dan menatapku dengan mata yang masih berlinang. "Aku ingin ayah ada di sini, Ibu. Aku ingin dia menemaniku di sekolah, seperti dulu. Aku ingin ayahku kembali." Aku mengangguk, mencoba menahan air mataku sendiri. "Ibu juga ingin begitu, sayang." Hari itu, aku merasa begitu gelisah. Aku tahu aku tidak bisa lagi mengabaikan perasaan Arumi. Aku harus bicara dengan Mas Rehan. Aku tidak peduli seberapa sibuknya dia. Aku tidak bisa membiarkan anak kami merasa ditinggalkan oleh ayahnya sendiri. Malam harinya, ketika akhirnya Mas Rehan pulang, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Seperti biasa, ia tampak lelah dan tidak terlalu memperhatikan sekelilingnya. Begitu ia melepas jasnya dan duduk di sofa, aku langsung duduk di sampingnya. "Mas, kita harus bicara," kataku tanpa basa-basi. Ia menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. "Dinda, aku benar-benar lelah. Bisa kita bicarakan nanti?" Aku menggeleng tegas. "Tidak bisa, Mas. Ini tentang Arumi." Ia mengangkat alisnya, tampak lebih tertarik. "Kenapa dengan Arumi?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Dia sedih karena kau tidak pernah datang ke acara sekolahnya. Dia merasa kau tidak peduli padanya. Dia bahkan bertanya apakah dia masih penting bagimu." Mas Rehan terdiam. Matanya tampak kosong, seolah sedang mencerna kata-kataku. "Aku tahu kamu sibuk," lanjutku, berusaha tetap tenang meskipun hatiku penuh dengan emosi. "Aku tahu pekerjaanmu menuntut banyak waktu dan tenaga. Tapi Arumi juga anakmu, Mas. Dia butuh kehadiranmu. Dia ingin kamu ada untuknya, setidaknya sekali saja. Tidak bisakah kamu meluangkan waktu untuknya?" Mas Rehan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Dinda, aku sudah berusaha. Aku benar-benar ingin ada untuknya, tapi pekerjaanku. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawabku." Aku menggeleng, merasa frustrasi. "Ini bukan soal meninggalkan tanggung jawab, Mas. Ini soal keseimbangan. Kamu tidak bisa terus-menerus memilih pekerjaan di atas keluargamu.
Jika kamu terus seperti ini, suatu hari nanti, Arumi akan berhenti mengharapkanmu. Dan saat itu terjadi, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan hubungan kalian. Kata-kataku menggantung di udara, menciptakan keheningan yang begitu berat. Mas Rehan menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat sedikit keraguan di matanya, seolah ia mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, aku benar. Tapi alih-alih menjawab, ia hanya berdiri. Aku butuh mandi, katanya pelan, lalu berjalan menuju kamar. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh. Lagi-lagi, ia menghindar. Lagi-lagi, ia memilih untuk tidak benar-benar menghadapi masalah ini. Aku menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang menakutkan. Aku mulai kehilangan harapan. Aku mulai merasa bahwa tidak peduli seberapa keras aku mencoba, Mas Rehan tidak akan pernah benar-benar mendengarkan. Dan yang lebih menyakitkan, aku mulai takut bahwa Arumi juga akan merasakan hal yang sama. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi halaman rumah kami. Aku duduk di ruang tamu, menatap ponselku dengan gelisah. Sudah hampir pukul 11 malam, tapi Mas Rehan belum juga pulang. Aku mencoba menghubunginya, namun seperti biasa, panggilanku hanya berakhir di nada sambung yang tak pernah dijawab. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan kemarahan dan kekecewaanku. Aku sudah terlalu sering mengalami ini. Malam-malam panjang yang kuhabiskan sendiri, menunggu seorang suami yang semakin hari semakin terasa seperti orang asing. Aku memandang ke arah kamar Arumi. Anak itu pasti sudah tidur, tapi aku tahu bahwa di dalam hatinya, ia juga menunggu. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara mobil memasuki garasi. Aku segera bangkit, berdiri di dekat pintu ruang tamu dengan hati berdebar. Aku sudah siap. Malam ini, aku tidak akan lagi diam. Aku tidak akan lagi menahan semua ini sendirian. Pintu terbuka, dan Mas Rehan masuk dengan langkah berat. Jas kerjanya tampak basah oleh hujan, wajahnya terlihat lelah dan lesu. Namun, aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan kelelahannya lagi-lagi menjadi alasan untuk menghindari percakapan yang sudah seharusnya kami lakukan. Mas, panggilku, suaraku dingin. Ia mengangkat wajahnya dan menatapku sekilas sebelum berjalan melewatiku. Sekarang apa lagi, Dinda? Katanya sambil melepaskan dasinya dan melemparkannya ke sofa. Aku benar-benar tidak punya energi untuk bertengkar lagi. Aku menatapnya tajam. Dan aku tidak punya energi untuk terus bertahan sendirian, Mas. Aku lelah. Aku lelah merasa seperti hanya seorang diri dalam pernikahan ini. Matanya menajam, tapi bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kebingungan dan frustrasi. Dinda, apa yang kamu inginkan dariku? Aku bekerja keras untuk kita. Aku mencari nafkah untukmu dan Arumi. Aku melakukan semua ini demi keluarga kita. Aku tertawa pahit. Demi keluarga kita? Keluarga yang mana, Mas? Karena aku tidak lagi merasa seperti bagian dari hidupmu. Arumi juga tidak. Kasihan Arumi, Mas. Ia terdiam, sorot matanya berubah. Seolah kata-kataku barusan baru benar-benar menusuk ke dalam hatinya. Tapi aku tidak berhenti. Aku sudah menahan semua ini terlalu lama. Setiap hari aku melihatnya berharap, menunggu, bertanya kapan ayahnya akan pulang. Setiap kali ada acara sekolah, dia mencari-cari wajahmu di antara para orang tua lain. Dan setiap kali dia kecewa, aku yang harus menenangkannya. Aku yang harus menjelaskan alasan-alasan yang bahkan aku sendiri tidak lagi percaya. Suaraku mulai bergetar, tapi aku terus berbicara. Mas Rehan menunduk, menatap lantai, seolah mencari jawaban yang tidak bisa ia temukan. Dinda, aku tidak bermaksud seperti ini. Aku menggeleng, mataku mulai panas. Mas, kamu bahkan tidak menyadari seberapa jauh kamu telah pergi. Kamu tidak menyadari bahwa perlahan-lahan kamu sedang kehilangan kami. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus berbicara denganmu. Aku tidak tahu lagi apakah aku masih berarti bagimu, atau hanya seseorang yang menunggu di rumah sementara kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu menatapku dengan sorot mata yang entah apa artinya. Dinda, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku tersenyum getir. Tepat sekali, Mas.
Karena aku juga tidak tahu lagi harus berkata apa padamu. Hening. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya suara yang terdengar di antara kami. Aku bisa merasakan sesuatu yang begitu berat menggantung di udara, seolah-olah percakapan ini telah membawa kami ke sebuah titik yang tidak bisa lagi dihindari. Setelah beberapa saat, Mas Rehan akhirnya berbicara lagi. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya justru menusuk hatiku lebih dalam daripada yang pernah aku bayangkan. Dinda, mungkin kita memang sudah tidak cocok lagi. Aku merasa dunia di sekitarku berhenti sejenak. Aku menatapnya, berharap aku salah dengar. Apa maksudmu? Ia menghembuskan napas berat, lalu menatapku dengan ekspresi yang begitu asing. Aku butuh kebebasan, Dinda. Aku ingin mengejar mimpiku. Aku tidak ingin terus-terusan merasa seperti harus memilih antara keluarga dan karir. Dadaku terasa sesak. Jadi, kami ini hanya beban bagimu. Ini bukan soal beban, katanya, suaranya lebih lembut, tapi tetap terdengar tegas. Aku hanya merasa, mungkin kita telah berjalan ke arah yang berbeda. Aku tertawa pelan, namun penuh kepedihan. Kamu baru menyadarinya sekarang? Setelah bertahun-tahun menikah? Setelah memiliki seorang anak yang mencintaimu tanpa syarat? Ia terdiam, tidak bisa membalas. Aku mengusap wajahku dengan tangan yang gemetar. Baik, Mas. Jika itu yang kamu inginkan, jika kamu merasa bahwa kami bukan lagi bagian dari hidup yang kamu inginkan, aku tidak akan memaksamu lagi. Aku berbalik, melangkah pergi menuju kamar. Dadaku terasa sesak, air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jatuh begitu aku melewati pintu. Malam itu, aku tahu bahwa ada sesuatu yang telah patah di antara kami. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Aku duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar, memegang berkas perceraian yang baru saja diantarkan pengacara. Kertas-kertas itu terasa begitu berat di pangkuanku, seolah menandakan akhir dari semua yang pernah aku perjuangkan. Aku menatap namaku dan nama Mas Rehan yang tercetak jelas di sana, dan tanpa sadar air mataku kembali mengalir. Selama ini, aku mencoba bertahan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa pernikahan kami masih bisa diselamatkan, bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki semuanya. Tapi kini, segalanya terasa begitu jelas. Mas Rehan telah membuat pilihannya. Dan pilihannya bukan aku. Bukan Arumi. Dari balik pintu kamar, aku bisa mendengar suara kecil yang selalu menjadi penguatku. Arumi sedang bermain dengan bonekanya, sesekali berbicara sendiri seolah sedang bercerita kepada mereka. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memberitahunya. Aku harus menjelaskan bahwa keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Tapi bagaimana? Bagaimana aku bisa menghancurkan hatinya dengan kenyataan ini? Malam itu, Mas Rehan pulang lebih awal. Aku sudah menunggu di ruang tamu, berkas perceraian itu tergeletak di meja antara kami. Ia menatapnya dengan ekspresi sulit ditebak, lalu menatapku. Ada kelelahan di matanya, tapi tidak ada penyesalan. Jadi ini keputusanmu? Suaraku terdengar lebih dingin daripada yang aku maksudkan. Mas Rehan menghela napas. Dinda, aku tidak ingin ini menjadi pertengkaran terakhir kita. Aku hanya ingin kita menyelesaikannya dengan baik. Aku tertawa pelan, getir. Menyelesaikannya dengan baik? Setelah semua ini? Setelah kau mengabaikan kami, mengorbankan keluarga kita untuk kariermu, dan sekarang kau memilih untuk pergi? Bagaimana aku bisa menerima itu dengan baik, Mas? Ia menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. Tapi aku sudah terlalu lelah menunggu jawaban yang tak pernah datang. Aku sudah berusaha, Dinda, katanya akhirnya. Aku pikir aku bisa menjadi suami yang baik dan dokter yang sukses di saat yang sama. Tapi ternyata aku gagal. Aku menggeleng, air mata mulai menggenang di mataku. Bukan, Mas. Bukan kau yang gagal. Kau hanya memilih. Dan pilihanmu bukan kami. Keheningan yang panjang menggantung di antara kami. Aku tahu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Hari itu juga, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Arumi. Kami duduk di tempat tidurnya, boneka kelinci kesayangannya berada di pangkuannya. Ia menatapku dengan mata polos yang selalu membuat hatiku luluh.
Ibu ingin bicara sesuatu yang penting, kataku pelan. Arumi mengangguk, tetapi ada sedikit kecemasan di matanya. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan, berusaha mencari kata-kata yang paling tidak akan menyakitinya. Nak, ayah akan tinggal di tempat lain mulai sekarang. Matanya membesar. Kenapa? Aku menggenggam tangannya erat. Ayah dan ibu memutuskan bahwa ini yang terbaik untuk kita semua. Kami tidak bisa bersama lagi sebagai suami dan istri, tapi itu tidak berarti ayah tidak menyayangimu. Arumi diam sejenak, seolah mencoba memahami kata-kataku. Lalu, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Jadi ayah tidak akan tinggal di sini lagi. Suaranya bergetar. Aku menelan tangisku sendiri dan mengangguk. Iya, sayang. Arumi mulai menangis, bahunya bergetar. Aku segera menariknya ke dalam pelukanku, membiarkan air matanya membasahi bahuku. Tapi aku mau ayah di sini. Aku tidak mau ayah pergi, isaknya. Aku membelai rambutnya lembut. Ibu tahu, sayang. Ibu tahu. Tangisnya terus berlanjut, membuat hatiku semakin hancur. Aku ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa kami masih keluarga meskipun tidak lagi tinggal bersama. Tapi aku juga tahu bahwa untuk seorang anak berusia 5 tahun, konsep itu tidak mudah diterima. Yang ia tahu hanyalah bahwa ayahnya akan pergi. Bahwa keluarganya tidak lagi utuh. Hari ketika Mas Rehan akhirnya pergi dari rumah menjadi hari yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku berdiri di ambang pintu, memeluk Arumi erat sementara ia menangis tersedu-sedu, memanggil ayahnya yang sedang memasukkan koper terakhir ke dalam mobil. Jangan pergi, ayah. Jangan tinggalkan Arumi. Tangisnya memecah udara, menggema di seluruh halaman rumah kami. Mas Rehan berlutut di hadapannya, memegang wajah kecilnya dengan kedua tangannya. Arumi, sayang. Ayah tetap mencintaimu. Tidak ada yang berubah. Tapi ayah pergi. Suara kecilnya terdengar penuh kesedihan dan kepedihan. Mas Rehan menutup matanya sejenak, seolah mencoba menahan emosinya sendiri. Ayah akan tetap menemui Arumi. Ayah akan tetap ada. Arumi menggeleng keras, berusaha meraih tangannya. Jangan pergi. Hatiku benar-benar hancur melihatnya seperti itu. Aku tahu betapa dalamnya luka ini untuknya. Betapa kehilangan ini akan membentuknya, mengubahnya selamanya. Akhirnya, dengan berat hati, Mas Rehan berdiri. Ia menatapku untuk terakhir kalinya sebelum masuk ke dalam mobil dan pergi. Aku berdiri di sana, memeluk anakku yang masih menangis, menonton mobilnya menghilang di ujung jalan. Dan saat itu, aku tahu. Ini bukan hanya akhir dari pernikahan kami. Ini adalah akhir dari kehidupan yang pernah aku kenal. Minggu-minggu pertama setelah kepergian Mas Rehan terasa seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan hampa, menatap sisi tempat tidur yang kosong, dan mengingat bahwa laki-laki yang dulu mengisi hidupku telah pergi. Tidak ada lagi suara langkahnya di pagi hari, tidak ada lagi bau kopinya yang biasa menemani sarapanku, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi tawa Arumi yang menyambut ayahnya pulang. Hari-hari terasa panjang dan melelahkan. Aku harus menjalani semuanya sendiri sekarang. Mengantar Arumi ke sekolah, bekerja, memasak, membersihkan rumah, lalu kembali ke tempat tidur dengan tubuh yang lelah, hanya untuk mengulanginya lagi keesokan harinya. Rasanya seperti terjebak dalam siklus yang tidak pernah berakhir, tetapi aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku harus tetap kuat, jika bukan untuk diriku sendiri, maka untuk Arumi. Namun, sekuat apapun aku mencoba, tetap saja ada malam-malam ketika aku menangis dalam diam. Menangisi pernikahan yang gagal, menangisi mimpi-mimpi yang hancur, menangisi kenyataan bahwa aku sekarang adalah seorang ibu tunggal. Aku sering bertanya pada diri sendiri, di mana letak kesalahanku? Apa aku tidak cukup baik sebagai istri? Apa aku tidak cukup memahami Mas Rehan? Tapi seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa tidak semua hal memiliki jawaban yang jelas. Kadang, hidup hanya membawa kita ke arah yang tidak kita duga, dan kita tidak punya pilihan selain menghadapinya. Pekerjaan menjadi pelarian bagiku. Aku mulai bekerja lebih keras dari sebelumnya, bukan hanya untuk mengalihkan pikiranku, tetapi juga untuk memastikan bahwa aku bisa memberikan kehidupan yang layak bagi Arumi.
Awalnya, aku hanya mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah toko buku kecil, namun seiring waktu, aku mulai mencari pekerjaan yang lebih stabil. Aku melamar ke beberapa tempat, dan akhirnya mendapat posisi sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan lokal. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk membuatku merasa sedikit lebih tenang tentang masa depan. Setidaknya, aku tidak perlu terlalu mengandalkan uang nafkah yang diberikan Mas Rehan setiap bulan. Aku ingin mandiri. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa bertahan tanpa dia. Namun, bekerja sambil mengurus anak sendirian bukanlah hal yang mudah. Ada saat-saat ketika aku merasa begitu kewalahan, terutama ketika Arumi jatuh sakit dan aku harus memilih antara tetap di kantor atau merawatnya di rumah. Ada juga hari-hari ketika aku harus menjemputnya terlambat dari sekolah karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Setiap kali aku melihatnya duduk sendirian di bangku sekolah, matanya menatap ke jalan dengan penuh harap, aku merasa bersalah. "Ibu telat lagi ya, sayang?" Tanyaku suatu sore, setelah berlari-lari dari kantor ke sekolahnya. Arumi hanya mengangguk, menatapku dengan mata besar yang penuh pengertian. "Gak apa-apa, Ibu. Aku tahu Ibu sibuk." Jawaban itu membuat hatiku sakit. Seharusnya dia tidak perlu mengerti. Seharusnya dia tidak perlu merasakan ini. Hari libur menjadi waktu yang paling aku nantikan. Itu adalah satu-satunya kesempatan bagi kami untuk benar-benar menghabiskan waktu bersama tanpa terburu-buru. Aku mulai membuat kebiasaan baru, membawa Arumi ke taman setiap minggu pagi, hanya untuk berjalan-jalan dan menikmati udara segar. Kami duduk di bangku taman, memakan bekal yang kubawa dari rumah, sementara Arumi bercerita tentang sekolah dan teman-temannya. "Ibu, tadi di sekolah ada yang tanya kenapa ayah gak pernah jemput aku," katanya suatu hari, sambil menggambar dengan ranting kecil di tanah. Aku menelan ludah, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Apa yang kamu bilang?" tanyaku pelan. Aku bilang, "Ayah sibuk." Ia mengangkat bahunya, seolah itu bukan hal besar. Tapi aku tahu itu mempengaruhinya lebih dari yang ia tunjukkan. Aku mengusap rambutnya dengan lembut. "Arumi, ayah tetap menyayangimu. Kadang, orang dewasa membuat keputusan yang sulit, tapi bukan berarti mereka tidak peduli." Arumi mengangguk, tapi aku tahu ia masih berusaha memahami semuanya. Bagaimanapun juga, tidak mudah bagi anak seusianya untuk menerima kenyataan bahwa keluarganya telah berubah. Waktu berlalu, dan perlahan-lahan aku mulai menemukan ritme dalam hidup baruku. Aku belajar menikmati kesendirian, belajar menghadapi tantangan tanpa bergantung pada orang lain. Aku menemukan bahwa ada kekuatan dalam diriku yang selama ini tidak kusadari. Aku juga mulai terhubung kembali dengan teman-teman lama, orang-orang yang dulu perlahan menjauh karena aku terlalu sibuk dengan pernikahanku. Mereka menyambutku dengan tangan terbuka, mendukungku, mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Aku mulai merasa lebih ringan, lebih bebas. Namun, di antara semua perubahan itu, ada satu hal yang tetap sulit kuterima, kenangan tentang Mas Rehan. Aku masih sering memikirkannya. Bukan karena aku ingin kembali, tetapi karena aku belum sepenuhnya bisa melepaskan bayangannya. Kadang, ketika aku sedang sendirian di malam hari, aku masih bisa mendengar suaranya, masih bisa mengingat bagaimana rasanya berada dalam pelukannya. Tapi aku tahu, itu hanya kenangan. Dan kenangan tidak bisa mengubah kenyataan. Jadi, aku memilih untuk terus berjalan. Aku memilih untuk menerima bahwa hidupku kini berbeda, bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari kisah Mas Rehan, dan itu tidak apa-apa. Aku masih punya Arumi. Aku masih punya masa depan. Dan yang terpenting, aku masih punya diriku sendiri. Berbulan-bulan setelah perceraian kami, nama Mas Rehan semakin sering muncul di berbagai media. Aku tidak mencarinya secara sengaja, tetapi sulit untuk menghindari berita tentangnya. Foto-fotonya terpampang di halaman depan majalah bisnis dan kesehatan, menampilkan sosoknya yang gagah dengan jas putih dan senyum penuh percaya diri. Dr. Rehan Fadillah, ahli bedah terkemuka yang mengubah dunia medis Indonesia. Aku membaca judul itu dengan perasaan campur aduk. Dulu, aku adalah bagian dari hidupnya, bagian dari perjalanan yang membawanya ke titik ini.
Aku mengingat malam-malam ketika ia menghabiskan waktu berjam-jam membaca jurnal kedokteran di meja kerja kami, bagaimana ia bercerita tentang impian besarnya untuk membawa perubahan dalam dunia medis. Kini, ia telah mencapainya, tanpa aku di sisinya. Aku menutup majalah itu dengan desahan pelan dan berusaha mengabaikan emosi yang muncul. Ini bukan lagi urusanku. Hidupku dan hidupnya telah berjalan di jalur yang berbeda. Namun, meski aku mencoba untuk tidak peduli, ada momen-momen ketika bayangannya kembali menghantuiku. Setiap kali aku melewati rumah sakit tempatnya bekerja, setiap kali aku mendengar namanya disebut oleh orang lain, aku tidak bisa menghindari perasaan aneh yang menyelinap dalam hatiku. Bukan rindu, bukan cemburu, tapi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Perasaan bahwa aku pernah menjadi bagian dari kisahnya, dan kini aku hanyalah orang asing dalam dunianya. Suatu sore, aku menjemput Arumi dari sekolah lebih awal. Hari itu, sekolahnya mengadakan acara tahunan, dan aku sengaja mengambil cuti untuk memastikan aku bisa hadir. Aku ingin menunjukkan kepada Arumi bahwa aku selalu ada untuknya, bahwa meskipun ayahnya tidak bisa datang, ia tetap memiliki ibu yang akan selalu mendukungnya. Namun, saat kami berjalan keluar dari sekolah, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Dinda? Aku menoleh dan melihat Rina, seorang teman lama yang sudah lama tidak kutemui. Ia tersenyum lebar sebelum menghampiriku dengan langkah cepat. Astaga, sudah lama sekali kita tidak bertemu, katanya antusias. Aku tersenyum tipis. Iya, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Aku baik, jawabnya, lalu matanya beralih ke Arumi. Dan ini pasti Arumi. Wah, sudah besar sekarang. Arumi hanya tersenyum sopan, bersembunyi sedikit di belakangku. Aku mengusap kepalanya sebelum kembali menatap Rina. Kamu masih sering dengar kabar tentang Mas Rehan? Tanya Rina tiba-tiba, membuatku sedikit terkejut. Aku berusaha menjaga ekspresi netral. Kadang-kadang. Kenapa? Rina tertawa kecil. Yah, dia semakin terkenal sekarang. Aku bahkan pernah melihatnya di TV beberapa waktu lalu. Semua orang membicarakannya, tentang bagaimana dia membuka pusat riset baru di rumah sakit, tentang bagaimana dia menerima penghargaan dari pemerintah. Tapi, aku mengangkat alis. Tapi apa? Rina menghela napas. Aku dengar dari beberapa teman yang bekerja di rumah sakitnya, dia berubah. Maksudku, dia semakin sukses, tapi dia juga semakin tertutup. Dia jarang bersosialisasi, jarang terlihat bersama orang lain di luar pekerjaannya. Aku terdiam. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Beberapa teman kami yang masih mengenal Mas Rehan juga pernah mengatakan hal yang sama. Ia semakin sibuk, semakin jauh dari kehidupan di luar pekerjaannya. Tapi bukankah ini yang selalu ia inginkan? Bukankah ini adalah impiannya sejak awal? Aku mengucapkan selamat tinggal pada Rina dan membawa Arumi pulang. Namun, kata-katanya masih terngiang di kepalaku. Malam itu, setelah Arumi tidur, aku duduk di ruang tamu dan tanpa sadar mengambil ponselku. Jari-jariku ragu-ragu di atas layar sebelum akhirnya aku mengetik namanya di mesin pencari. Puluhan artikel bermunculan. Wawancara dengan media, penghargaannya sebagai salah satu dokter terbaik di Indonesia, proyek-proyek besar yang sedang ia kerjakan. Semuanya menunjukkan sosok yang kuat, sukses, dan penuh dedikasi. Tapi ada satu artikel yang menarik perhatianku. Kesuksesan Dr. Rehan Fadillah, karir gemilang, tapi apakah ada yang hilang? Aku mengklik artikel itu dan mulai membaca. Dr. Rehan Fadillah telah mencapai banyak hal dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai kepala departemen bedah di salah satu rumah sakit terbesar di Jakarta, ia telah membawa inovasi besar dalam dunia medis. Namun, beberapa kolega dekatnya menyebutkan bahwa di balik semua kesuksesannya, ada kesepian yang semakin terasa. Dia selalu fokus pada pekerjaannya, tapi jarang terlihat menikmati hidup di luar rumah sakit, ujar salah satu rekannya. Kami jarang melihatnya tertawa, dan dia hampir tidak pernah membicarakan kehidupan pribadinya. Aku menutup artikel itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Mungkin ini hanya spekulasi media. Mungkin ini hanya pendapat orang-orang di sekitarnya. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu ada kebenaran dalam kata-kata itu.
Mas Rehan telah mencapai mimpinya. Tapi apakah ia benar-benar bahagia? Aku tidak tahu. Dan yang lebih penting, aku tidak yakin apakah aku masih ingin tahu. Beberapa hari kemudian, aku sedang mengantar Arumi ke sekolah ketika ia tiba-tiba bertanya sesuatu yang membuatku terkejut. "Ibu," katanya pelan, "ayah benar-benar tidak akan datang ke acara sekolahku lagi." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Ibu tidak tahu, sayang. Ayah sangat sibuk sekarang." Arumi menunduk. "Aku lihat foto ayah di internet kemarin. Dia terlihat berbeda." Aku menatapnya. "Berbeda bagaimana?" Arumi berpikir sejenak sebelum menjawab. "Seperti dia tidak bahagia." Aku menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Anak sekecil Arumi bahkan bisa melihatnya. Aku berjongkok di hadapannya dan mengusap pipinya dengan lembut. "Sayang, kebahagiaan itu tidak selalu terlihat dari luar. Tapi yang paling penting adalah, kita harus fokus pada kebahagiaan kita sendiri. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi kita bisa memilih untuk menjalani hidup kita dengan baik." Arumi menatapku dengan mata penuh pertanyaan, tapi akhirnya ia mengangguk. Saat aku mengantarnya masuk ke sekolah, aku sadar bahwa aku pun sedang belajar dari kata-kataku sendiri. Aku tidak tahu apakah Mas Rehan benar-benar bahagia atau tidak. Itu bukan lagi urusanku. Yang aku tahu, aku harus terus maju. Bukan untuknya, tapi untukku dan Arumi. Seperti hujan deras yang datang tanpa peringatan, berita tentang kasus yang menimpa Mas Rehan menyebar begitu cepat. Aku tidak sengaja mengetahuinya dari siaran berita di televisi saat sedang memasak makan malam untuk Arumi. Seorang pasien meninggal dunia setelah menjalani operasi di bawah penanganan Dr. Rehan Fadillah, salah satu ahli bedah terkemuka di Jakarta. Dugaan malapraktik mencuat, meski belum ada pernyataan resmi dari pihak rumah sakit. Tanganku gemetar. Sendok yang kupegang jatuh ke lantai dengan suara nyaring mengagetkanku. Aku menatap layar televisi dengan napas tertahan, mencoba memahami apa yang baru saja kudengar. Mas Rehan? Terlibat dalam dugaan malapraktik? Itu terdengar mustahil. Aku mengenalnya lebih baik dari siapapun. Ia selalu teliti, perfeksionis, dan mengutamakan keselamatan pasien di atas segalanya. Bagaimana mungkin sesuatu seperti ini bisa terjadi? Arumi yang sedang duduk di ruang tamu ikut menoleh. "Ibu, kenapa?" tanyanya polos. Aku tersadar dan segera mematikan televisi. "Tidak apa-apa, sayang. Ayo makan malam," kataku sambil berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Tapi pikiranku kacau. Berita itu terus menghantuiku selama beberapa hari. Setiap kali aku membuka media sosial atau berita online, wajah Mas Rehan selalu muncul di layar. Komentar orang-orang bermunculan, sebagian mendukungnya, tetapi lebih banyak yang menghakimi. Dokter sombong yang akhirnya mendapat karmanya. Dulu dia elu-elukan, sekarang malah terjerat kasus. Memang dasar manusia nggak pernah puas. Saya pernah jadi pasiennya. Dia memang hebat, tapi kadang terlalu arogan. Aku tidak tahu mana yang benar. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di ruang operasi itu. Tapi satu hal yang ku tahu pasti, ini adalah pukulan besar bagi Mas Rehan. Karir yang ia bangun selama bertahun-tahun, dengan kerja keras dan pengorbanan, kini berada di ujung tanduk. Mungkin aku seharusnya tidak peduli. Mungkin setelah semua luka yang ia tinggalkan, aku harusnya merasa puas melihatnya jatuh. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya. Ada rasa perih yang tidak bisa kujelaskan. Bagaimanapun juga, aku pernah mencintainya. Seminggu setelah berita itu mencuat, aku mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Aku mengangkatnya dengan ragu. "Halo? Halo? Dinda?" Aku terdiam. Aku mengenali suara itu seketika. "Mas Rehan?" tanyaku, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Ada jeda sebelum ia menjawab, suaranya terdengar lebih lelah daripada yang pernah kudengar sebelumnya. "Aku, bisakah kita bicara?" Aku menelan ludah. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini. Tapi sebelum aku bisa menjawab, ia melanjutkan, "Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi." Suara itu, suara yang dulu penuh percaya diri, kini terdengar begitu rapuh. Aku menghela napas pelan. "Baiklah, kita bisa bertemu.
Aku memilih tempat yang netral, sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari pusat keramaian. Aku tidak ingin menarik perhatian, dan aku yakin Mas Rehan juga tidak menginginkannya. Ketika aku tiba, aku melihatnya sudah duduk di sudut ruangan, menundukkan kepala sambil memainkan cangkir kopinya. Ia terlihat berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya cekung, dan ada bayangan kelelahan yang sulit disembunyikan. Saat ia melihatku, ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Dinda," katanya pelan, seperti seseorang yang hampir kehilangan suaranya. Aku menarik kursi dan duduk di depannya. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Hanya keheningan yang menggantung di antara kami. Lama tidak bertemu, akhirnya aku berkata, mencoba terdengar ringan, meskipun ada beban di dadaku. Mas Rehan mengangguk. "Ya, lama sekali." Aku menatapnya, menunggu ia bicara lebih lanjut. Ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa semuanya hancur." Aku tidak mengatakan apa-apa, membiarkannya melanjutkan. Aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah pasien itu, keluarganya yang menangis. Orang-orang yang dulu menghormatiku, kini melihatku seperti aku ini sampah. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku mengepalkan tanganku di bawah meja. Melihatnya seperti ini, mendengarnya berbicara dengan penuh keputusasaan, membuat hatiku sakit dengan cara yang tidak kuduga. "Apakah kamu benar-benar bersalah?" tanyaku akhirnya. Ia menatapku lama, sebelum akhirnya menggeleng. "Aku tidak tahu." Aku terkejut dengan jawabannya. Aku melakukan yang terbaik seperti yang selalu kulakukan. Tapi kadang, bahkan yang terbaik pun tidak cukup. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan lelah. "Aku tidak tahu apakah aku melakukan kesalahan. Aku tidak tahu apakah aku pantas disalahkan. Tapi satu hal yang ku tahu, aku kehilangan segalanya." Aku menggenggam cangkir kopiku erat-erat. Dulu, aku marah padanya. Dulu, aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Tapi melihatnya seperti ini, aku hanya merasa sedih. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" tanyaku akhirnya. Mas Rehan menghela napas panjang. "Aku tidak tahu," katanya jujur. "Aku tidak tahu apakah aku masih punya tempat di dunia ini." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak perceraian kami, aku merasa ingin menghiburnya. Bukan sebagai mantan istri, tetapi sebagai seseorang yang pernah mengenalnya begitu dalam. "Kamu masih punya waktu untuk mencari tahu," kataku pelan. "Kamu masih bisa memilih bagaimana kamu akan menjalani hidupmu setelah ini." Ia menatapku dengan mata yang penuh luka, seolah tidak percaya bahwa aku masih mau mengatakan kata-kata itu padanya. Untuk sesaat, keheningan kembali menyelimuti kami. Lalu, dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Aku merindukan Arumi." Aku menggigit bibir. Aku tahu aku bukan ayah yang baik. Aku tahu aku menyia-nyiakan waktu yang seharusnya aku habiskan bersamanya. Tapi, aku ingin bertemu dengannya lagi. Aku tidak langsung menjawab. Aku tahu ini bukan keputusan yang bisa kuambil dengan mudah. Arumi telah belajar hidup tanpa ayahnya, dan aku tidak ingin membiarkan Mas Rehan masuk kembali ke dalam hidupnya hanya untuk melukai hatinya lagi. "Aku tidak bisa langsung menjanjikan apapun," kataku jujur. "Aku harus bicara dengan Arumi dulu. Tapi kalau dia siap, aku tidak akan melarangmu." Untuk pertama kalinya sejak kami bertemu hari ini, ada cahaya kecil di matanya. "Terima kasih Dinda," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya berharap, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mas Rehan benar-benar memahami arti dari kata kesempatan kedua. Setelah pertemuan itu, aku mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tetapi kata-kata Mas Rehan terus terngiang di kepalaku. Aku tidak tahu apakah aku masih punya tempat di dunia ini. Itu bukan sekadar keluhan dari seseorang yang sedang mengalami masalah, itu adalah kata-kata seseorang yang telah kehilangan segalanya. Aku pernah marah padanya, pernah kecewa, pernah berpikir bahwa mungkin ia memang pantas merasakan kesepian setelah semua yang ia lakukan padaku dan Arumi. Tetapi kini, melihatnya benar-benar hancur, aku menyadari bahwa kebencian itu sudah lama memudar.
Yang tersisa hanyalah sisa-sisa kepedulian yang tak bisa kutepis. Beberapa hari setelah pertemuan kami, Mas Rehan kembali menghubungiku. Ia tidak langsung meminta sesuatu, tidak mencoba membela diri, hanya sekadar bertanya bagaimana kabarku dan bagaimana keadaan Arumi. Itu adalah hal yang jarang ia lakukan bahkan saat kami masih bersama. Aku ingin bertemu dengannya, Dinda, katanya suatu malam melalui telepon. Suaranya pelan, hampir berbisik. Aku menghela napas. Aku sudah bilang, aku harus bicara dengan Arumi dulu. Aku tahu, katanya cepat. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Aku terdiam. Aku menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengejar sesuatu yang kupikir akan membuatku bahagia, lanjutnya. Aku berpikir jika aku cukup sukses, cukup terkenal, cukup diakui, maka semuanya akan terasa lebih baik. Tapi nyatanya, semua itu tidak ada artinya. Aku menggigit bibir. Aku kehilanganmu, kehilangan Arumi, dan sekarang aku bahkan kehilangan pekerjaanku. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu lagi siapa diriku tanpa semua itu. Aku memejamkan mata, berusaha menahan emosi yang tiba-tiba muncul. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar Mas Rehan berbicara dengan begitu jujur, tanpa topeng, tanpa kesombongan yang dulu selalu menyelimutinya. Apa yang kamu inginkan dariku, Mas? Tanyaku akhirnya. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, aku hanya ingin kau tahu, kalau aku menyesal. Dan aku ingin kau tahu, bahwa jika aku bisa mengulang semuanya, aku akan memilih jalan yang berbeda. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena bagaimanapun juga, tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada cara untuk mengulang masa lalu. Yang ada hanyalah hari ini, dan pilihan-pilihan yang akan kami buat setelah ini. Ketika akhirnya aku memberitahu Arumi tentang keinginan ayahnya untuk bertemu, reaksinya tidak seperti yang aku harapkan. Ayah mau menemuiku? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Iya, jawabku, berusaha mencari cara terbaik untuk menyampaikannya. Dia bilang dia menyesal. Dan dia ingin mencoba menjadi bagian dari hidupmu lagi. Arumi menatapku lama, lalu menunduk, memainkan ujung bajunya dengan gelisah. Kenapa sekarang? Tanyanya lirih. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini akan sulit. Ayahmu mengalami banyak hal, kataku pelan. Dia kehilangan pekerjaannya. Dia kehilangan banyak hal yang dulu penting baginya. Dan mungkin, itu membuatnya sadar bahwa keluarga adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Arumi menggigit bibirnya, seolah sedang berusaha menahan sesuatu. Dia tidak ada saat aku membutuhkannya, Bu, katanya akhirnya. Dia tidak datang saat aku menang lomba menggambar di sekolah. Dia tidak ada saat aku sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dia bahkan tidak ada saat aku ulang tahun. Suaranya mulai bergetar. Tapi sekarang, saat dia tidak punya apa-apa lagi, dia tiba-tiba ingin kembali. Hatiku sakit mendengar kata-katanya, karena aku tahu dia benar. Aku tidak bisa memaksamu untuk bertemu dengannya, sayang, kataku akhirnya. Ini keputusanmu. Arumi terdiam lama sebelum akhirnya berkata, aku tidak tahu. Aku mengusap rambutnya lembut. Tidak apa-apa. Kau tidak harus memutuskan sekarang. Dia mengangguk pelan, tetapi aku bisa melihat bahwa pikirannya masih dipenuhi dengan kebingungan dan luka yang belum sembuh. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Mas Rehan lagi. Kali ini, ia terlihat sedikit lebih baik, atau mungkin hanya berusaha terlihat lebih baik. Bagaimana? Tanyanya langsung begitu kami duduk. Aku menggeleng pelan. Dia butuh waktu, Mas. Mas Rehan menunduk, menggenggam gelas kopinya erat-erat. Aku mengerti. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, lanjutku. Tapi Arumi sudah terlalu sering merasa ditinggalkan. Jika kamu benar-benar ingin kembali dalam hidupnya, kamu harus bersabar. Ia mengangguk pelan. Aku akan menunggunya selama yang diperlukan. Aku menatapnya lama, mencoba mencari kejujuran di matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar percaya padanya. Ia mungkin telah membuat banyak kesalahan. Ia mungkin telah mengecewakan kami. Tetapi kali ini, aku bisa melihat bahwa ia benar-benar ingin berubah. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik.
Bukan untuk kami sebagai suami istri, karena aku tahu, aku tidak akan pernah bisa kembali kepadanya. Tapi mungkin, ini adalah awal dari perjalanan panjangnya untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi Arumi. Dan jika itu benar, maka mungkin, akhirnya ada sesuatu yang bisa diselamatkan dari semua ini. Hari itu, Mas Rehan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Arumi. Aku tidak tahu apa yang harus kuharapkan dari pertemuan ini. Aku hanya bisa berharap bahwa ini tidak akan menjadi luka baru bagi anakku. Kami memilih untuk bertemu di taman dekat rumah, tempat yang cukup netral. Arumi duduk di sampingku di bangku kayu, sementara Mas Rehan berdiri di dekat pohon besar, tampak ragu untuk mendekat. Ia terlihat gugup, sesuatu yang jarang kulihat darinya. "Ayahmu sudah di sini," bisikku pelan. Arumi tidak menjawab. Aku bisa melihat jemarinya mencengkeram ujung roknya dengan gelisah. Ada pertarungan dalam hatinya, antara rindu yang ia pendam selama bertahun-tahun dan rasa sakit karena pernah merasa ditinggalkan. Perlahan, Mas Rehan melangkah mendekat. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Ada beban di matanya, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. "Arumi." Suaranya terdengar pelan, penuh kehati-hatian, seperti seseorang yang berjalan di atas es tipis. Arumi tetap diam, menundukkan kepalanya. "Apa kabar?" Lanjutnya, berusaha terdengar lebih ringan. "Aku dengar kamu sudah SMP sekarang. Pasti sudah makin pintar ya?" Masih tidak ada jawaban. Aku menoleh ke arah Arumi, berusaha menangkap ekspresi di wajahnya. Tapi yang kulihat hanyalah kekakuan. Gadis kecilku, yang biasanya ceria dan penuh energi, kini duduk dengan bahu kaku dan ekspresi yang sulit kubaca. Mas Rehan menghela napas. Ia berlutut di depan Arumi, mencoba menatap wajah anaknya. "Arumi, ayah benar-benar minta maaf," katanya dengan suara yang hampir bergetar. Saat itulah Arumi akhirnya mengangkat kepalanya. Mata gadis itu menatap ayahnya dengan tajam. Bukan dengan rindu, bukan dengan kebahagiaan, tetapi dengan kemarahan yang sudah terlalu lama ia simpan. "Minta maaf?" Suaranya dingin, tidak seperti anak 12 tahun yang biasa berbicara dengan ayahnya. "Untuk apa?" Mas Rehan tampak terkejut dengan nada suara itu. "Untuk semuanya. Untuk semua waktu yang ayah lewatkan. Untuk hari-hari di mana ayah tidak ada untukmu. Untuk ulang tahunmu yang ayah lewati. Untuk setiap malam di mana kau bertanya-tanya kenapa ayah tidak pernah pulang." Arumi mengepalkan tangannya. "Ayah baru sadar sekarang?" Suaranya mulai bergetar. "Setelah ayah kehilangan segalanya? Setelah semua orang meninggalkan ayah? Sekarang ayah ingat kalau ayah punya anak?" Aku bisa melihat rahang Mas Rehan mengeras. Kata-kata Arumi jelas menusuknya dalam-dalam. "Bukan begitu, Arumi," katanya, suaranya terdengar penuh rasa sakit. "Ayah memang salah. Ayah terlalu sibuk mengejar sesuatu yang salah. Tapi itu bukan berarti ayah tidak pernah mencintaimu." Arumi tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa yang penuh kepahitan. "Cinta? Ayah bilang ayah mencintaiku?" Mas Rehan mengangguk. "Tentu saja." Arumi berdiri dengan cepat, membuatku ikut terkejut. "Kalau ayah mencintaiku, kenapa ayah pergi? Kenapa ayah tidak pernah datang ke acara sekolahku? Kenapa setiap kali aku bertanya ke ibu, jawaban yang kudapat hanya ayah sibuk?" Aku melihat napas Mas Rehan menjadi tidak teratur. Aku melihat teman-temanku diantar oleh ayah mereka setiap pagi. Aku melihat mereka dipegang tangannya, dipeluk, dicium. Tapi aku bahkan hampir lupa seperti apa rasanya punya ayah. Suaranya semakin meninggi. Aku bisa melihat matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia menolak untuk menangis. Mas Rehan menatapnya dengan penuh kepedihan. "Arumi, ayah tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi ayah ingin memperbaiki semuanya." Arumi menggeleng cepat. "Tidak. Ayah tidak bisa memperbaiki semuanya. Ayah pikir aku bisa melupakan semua itu begitu saja? Ayah pikir aku bisa berpura-pura kalau semua ini tidak pernah terjadi. Aku ingin menenangkan situasi, tapi aku tahu ini adalah momen antara mereka. Ini adalah luka yang selama ini tertahan, yang akhirnya keluar ke permukaan.
Arumi mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Aku tidak bisa percaya pada ayah lagi, katanya pelan, tetapi penuh ketegasan. Mas Rehan tampak seperti seseorang yang baru saja dipukul telak di wajahnya. Arumi, ayah datang terlambat, potong Arumi cepat. Dulu aku menangis setiap malam, berharap ayah akan datang. Tapi sekarang, aku sudah berhenti berharap, ayah. Ia menoleh padaku, suaranya lebih pelan tetapi tetap tajam. Ibu, kita pulang. Aku menelan ludah, menatap Mas Rehan yang tampak begitu hancur. Tapi aku tahu, aku harus mengikuti keinginan anakku. Aku berdiri, mengusap bahu Arumi, lalu menatap Mas Rehan sejenak sebelum berkata, "Maaf, Mas. Tapi aku tidak bisa memaksa dia untuk menerima sesuatu yang belum siap ia terima." Mas Rehan mengangguk pelan. Wajahnya penuh rasa sakit, tetapi ia tidak memaksa. Arumi melangkah pergi lebih dulu, dan aku mengikutinya dari belakang. Sebelum aku benar-benar pergi, aku mendengar suara Mas Rehan, pelan, nyaris tak terdengar. "Aku akan menunggu," katanya. Aku tidak menoleh. Aku hanya berharap, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mas Rehan benar-benar mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata. Ada luka yang hanya bisa sembuh dengan waktu, dan dengan tindakan nyata. Dan kali ini, keputusan sepenuhnya ada di tangan Arumi. Mas Rehan duduk diam di bangku taman setelah kepergian kami. Tatapannya kosong, pikirannya penuh dengan kata-kata Arumi yang terus terngiang di telinganya. Tidak pernah, seumur hidupnya, ia merasa sehancur ini. Ia sudah kehilangan pekerjaannya, reputasinya, dan sekarang, ia sadar bahwa ia juga telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, anaknya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia begitu yakin bahwa kerja kerasnya akan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Ia berpikir bahwa memberikan kehidupan yang nyaman bagi Dinda dan Arumi sudah cukup. Tapi kenyataannya, ia salah besar. Semua uang, semua prestasi, semua pencapaiannya di dunia bedah, tak ada satupun yang berarti ketika keluarganya tak lagi ada di sisinya. Ia menunduk, menggenggam kepalanya dengan kedua tangan. Dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menindihnya. Bayangan masa lalu muncul satu persatu, momen-momen yang seharusnya ia isi dengan kebersamaan, tetapi justru ia lewatkan. Ia ingat ulang tahun pertama Arumi. Dinda mengirimkan video kecil saat Arumi meniup lilin dengan suara tawa riangnya. Saat itu, ia hanya menonton sekilas sebelum kembali ke pekerjaannya di rumah sakit, berpikir bahwa masih ada banyak waktu untuk mengejar momen-momen seperti itu nanti. Ia ingat malam-malam ketika Dinda menunggunya di ruang makan dengan hidangan yang mulai dingin. Ia selalu berkata, "Maaf, aku sibuk," tanpa menyadari bahwa setiap kata itu perlahan-lahan merusak hubungannya dengan istri dan anaknya. Dan yang paling menyakitkan, ia ingat malam ketika ia dengan mudahnya mengatakan bahwa mungkin mereka sudah tidak cocok lagi. Kata-kata itu keluar dari mulutnya tanpa ia pikirkan, dan sebelum ia sadar, Dinda benar-benar pergi. Mas Rehan menutup matanya, berusaha menahan air mata yang menggenang. Ia bukan tipe pria yang mudah menangis, tetapi hari ini, semuanya terasa terlalu berat untuk ditahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lambat dan menyiksa. Mas Rehan mencoba menghubungiku beberapa kali, tetapi pesannya hanya kubalas singkat atau bahkan tidak kujawab sama sekali. Ia mengerti. Ia tahu aku hanya melindungi Arumi dari rasa sakit yang lebih besar. Suatu malam, Mas Rehan duduk sendirian di ruang tamunya, menatap foto lama yang masih tersimpan di rak. Itu adalah foto pernikahan kami, berdiri berdampingan, tersenyum bahagia, tanpa tahu bahwa tahun-tahun ke depan akan membawa kami ke titik ini. Di sebelahnya ada foto Arumi saat masih kecil, mengenakan gaun putih dengan pita merah di rambutnya. Senyum di wajahnya begitu cerah, penuh kepolosan. Jari-jarinya menyentuh bingkai foto itu. Dadanya terasa semakin sesak. Betapa ia ingin memutar waktu, kembali ke hari-hari sebelum semuanya berantakan. Betapa ia ingin kembali ke momen di mana Arumi masih dengan antusias memanggilnya ayah, tanpa ada kebencian di matanya. Tetapi ia tahu, tidak ada jalan kembali. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Menunggu dan berharap bahwa suatu hari nanti, Arumi akan memberi kesempatan kedua.
Tapi bagaimana jika hari itu tidak pernah datang? Bagaimana jika Arumi benar-benar menutup hatinya untuk selamanya? Mas Rehan menutup matanya, membiarkan air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Aku tahu betapa besar luka yang telah Mas Rehan tinggalkan dalam hidup anak kami. Aku tahu betapa sulitnya bagi Arumi untuk mempercayai ayahnya lagi, dan sejujurnya, aku pun merasa hal yang sama. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa Rehan benar-benar menyesal. Aku melihatnya di matanya, mendengarnya dalam suaranya. Dan meskipun aku tidak ingin kembali terjebak dalam masa lalu yang penuh luka, aku tidak bisa sepenuhnya menutup pintu untuk kemungkinan perbaikan. Bukan untukku, tapi untuk Arumi. Aku menarik napas panjang, lalu membisikkan sesuatu yang bahkan tidak aku yakini sepenuhnya. Kita lihat sejauh mana kau bisa membuktikannya, Mas. Hari-hari berlalu dengan lambat, penuh dengan ketidakpastian. Mas Rehan mulai berusaha menunjukkan kehadirannya, tetapi Arumi masih belum bisa menerimanya dengan mudah. Setiap kali ia mencoba mendekat, gadis kecil itu selalu menjaga jaraknya, seolah masih menyimpan luka yang terlalu dalam untuk sembuh begitu saja. Aku tidak menyalahkan Arumi. Sebagai ibunya, aku tahu betapa sakitnya yang ia rasakan selama bertahun-tahun ditinggalkan. Baginya, ayahnya bukan hanya sosok yang pergi, tapi juga sosok yang mengabaikannya, yang tidak pernah ada di saat-saat penting dalam hidupnya. Kehadiran Mas Rehan sekarang, meskipun disertai dengan penyesalan dan usaha untuk memperbaiki diri, tetap tidak bisa langsung menghapus luka yang telah tercipta. Suatu hari, aku melihat Mas Rehan duduk di taman dekat rumah, menatap kosong ke kejauhan. Ada kelelahan dalam matanya, bukan hanya kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan emosional dari perjuangannya untuk kembali diterima oleh putrinya sendiri. Apa aku benar-benar sudah terlambat, Dinda? Tanyanya pelan ketika aku duduk di sebelahnya. Aku menarik napas panjang. Aku tidak tahu, Mas. Tapi yang aku tahu, memperbaiki sesuatu yang sudah rusak itu tidak pernah mudah. Ia menunduk, memainkan jari-jarinya di pangkuannya. Aku hanya ingin dia tahu kalau aku menyesal. Kalau aku ingin ada untuknya sekarang. Aku menatapnya lama sebelum berkata, kau harus memahami sesuatu. Arumi tidak butuh kata-kata, Rehan. Dia butuh bukti. Dia butuh melihat bahwa kau benar-benar ada, bukan hanya sebentar lalu pergi lagi. Mas Rehan mengangguk pelan, tetapi aku bisa melihat kegelisahan dalam dirinya. Hari-hari berikutnya, Mas Rehan mulai datang ke sekolah Arumi, berdiri di kejauhan saat putrinya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ia tidak memaksa untuk berbicara dengannya, hanya berdiri di sana, membiarkan Arumi melihatnya dari jauh. Aku tahu Arumi menyadari kehadiran ayahnya. Ia hanya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ada beberapa kali aku melihatnya mencuri pandang ke arah Rehan, tetapi setiap kali mata mereka bertemu, Arumi dengan cepat berpaling, seolah masih takut untuk membiarkan dirinya berharap. Sampai suatu hari, saat Arumi mengikuti lomba melukis di sekolah, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat perlombaan hampir berakhir, hujan turun dengan derasnya. Banyak orang tua yang langsung bergegas membawa anak-anak mereka pulang, tetapi aku melihat Rehan berdiri di luar gedung sekolah, tanpa payung, menunggu. Arumi melirik ke arahnya, lalu berpaling padaku. Ibu, ayah masih di sana, katanya pelan, suaranya terdengar ragu. Aku menatapnya, memberikan senyum kecil. Mungkin dia ingin memastikan kau pulang dengan selamat. Arumi terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Ibu, bolehkah kita menghampirinya? Hatiku bergetar mendengar permintaannya. Ini pertama kalinya Arumi menunjukkan keinginannya sendiri untuk bertemu ayahnya sejak Rehan kembali. Aku mengangguk pelan dan bersama-sama kami berjalan ke arahnya. Ketika kami semakin dekat, Rehan tampak terkejut melihat Arumi benar-benar datang menghampirinya. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum kata-kata itu keluar, Arumi tiba-tiba menyerahkan sesuatu kepadanya. Sebuah lukisan. Di atas kanvas kecil itu, aku melihat sebuah gambar yang sederhana tetapi begitu bermakna. Seorang anak perempuan berdiri di bawah pohon besar, dan di sebelahnya ada siluet seorang pria yang memegang payung, melindunginya dari hujan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ayah secepat itu, kata Arumi pelan, nyaris berbisik.
Tapi aku ingin mencoba. Air mata menggenang di mata Mas Rehan saat ia menggenggam lukisan itu. Ia menatap putrinya dengan penuh haru, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat cahaya kecil kembali menyala dalam dirinya. Hubungan mereka tidak membaik dalam sekejap. Ada banyak momen canggung, ada tangisan, ada percakapan yang sulit. Tetapi ada juga tawa yang perlahan-lahan mulai kembali, ada kebersamaan yang perlahan terjalin lagi. Dan di antara semua itu, aku menyadari sesuatu. Aku mungkin tidak bisa kembali mencintai Mas Rehan seperti dulu, tetapi aku bisa belajar untuk memaafkannya. Tidak untuknya, tapi untukku dan untuk Arumi. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang salah atau siapa yang benar. Hidup adalah tentang bagaimana kita belajar dari kesalahan, bagaimana kita bertahan dari luka, dan bagaimana kita tetap melangkah maju meskipun masa lalu pernah begitu menyakitkan. Dan di hari itu, di bawah langit yang masih sedikit mendung setelah hujan, aku melihat bahwa meskipun perjalanan kami penuh dengan luka dan penyesalan, masih ada satu hal yang tersisa. Harapan.